dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 250. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf sebelumnya itu huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini harus nian Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat dan pahami supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung mengerti dengan penjelasan yang kami sampaikan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini walamma. Di sini ada huruf mim bertasydid. Ini huruf mim. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, itu
tanda tasydidnya namanya nih seperti huruf W ini. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu yang kami buat. Itu catatan kami buat supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah ini. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu. Nah, karena itu sarana yang kami buat untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid pada hukum gunnah ini. Jadi kalau berjumpa dengan huruf mim yang bertasydid atau huruf nun yang bertasydid, cuman di sini yang kita temui adalah huruf mim yang bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya itu kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Tanda bacanya bukan hurufnya, tanda bacanya. Kalau ada huruf mim bertasydid, sebelumnya ada tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka nun atau mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf mim bertasydid nih. Nah, sebelumnya nih ada tanda baca fathah, nih baris satu ke atas nih tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Berarti huruf mim bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya itu kita gunnahkan. Cara membacanya kita gunnahkan. Kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walamma, di bagian lamnya itu kita tahan, kita panjangkan. Walamma, seperti itu. Ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif. Kita perhatikan huruf sebelumnya tuh, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa hurufnya begitu. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, sehingga ma kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang memiliki tanda baca fathah jika dia berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Ma dibaca panjang, mad tabi'i itu panjangnya tuh 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Walamma, ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai menentukan panjangnya mad juga panjangnya gunnah ya, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Walamma barazu. Nah, di sini ada huruf ra. Huruf ra, kemudian dia memiliki tanda baca fathah nih baris satu ke atas ini tanda baca fathah. Maka huruf ra yang memiliki tanda baca fathah maka dia dibaca tebal, dibaca tafkhim sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Walamma barazu, ditebalkan huruf ra-nya. Barazu, zu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, yang di tengah tuh nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, nah itu maksudnya sama saja. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelumnya tuh, kita perhatikan huruf sebelum waw sukun ini memiliki tanda baca apa, dia memiliki harokat apa, seperti itu.
Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, berarti waw sukun. Kemudian sebelum waw sukun ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, makanya huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun ya, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya ini tanda baca dhammah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya zu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Walamma barazu lijalu, ja dibaca panjang, ja dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan. Karena di sini ada alif ya, ada alif. Ada alif ini huruf alif yang disambung dengan huruf ja ini, dengan huruf jim ini. Ada alif. Sebelum huruf alif ada huruf jim. Huruf jim ini dia memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ja dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Lijalu, lu dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, ada huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun. Ini huruf waw sukun, ini tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Lijalu tawajunu, nu dibaca panjang juga, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum huruf waw sukun itu hurufnya memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelumnya ini hurufnya memiliki tanda baca dhammah, sehingganya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wa junudihi, hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf, kemudian di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasroh berdiri ya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, tanda baca kasroh atau harokat kasroh itu bentuknya dia mereng seperti ini. Nah, mereng di bawah huruf. Tapi kalau tanda baca kasroh itu nanti bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan, maka ini mengisyaratkan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga hi dibaca panjang. Wa junudihi, ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat juga. Akan tetapi kalau mad silah qasirah itu, kalau misalkan kita berhenti, kita berwakaf tepat di mad silah qasirah, maka mad silah qasirahnya itu gugur. Misalnya nih kita berhenti di huruf H. Ini kan mad silah qasirah, kita berhenti di mad silah qasirah. Kita baca wa junudih. Jangan dibaca wa junudihi, jangan. Dia tidak dibaca panjang, gugur panjangnya nih gugur. Jadi mad silah qasirahnya gugur. Tapi kalau kita tidak berhenti, kita teruskan wa junudihi qalu, baru hi-nya itu dibaca panjang. Baru mad silah qasirahnya itu berlaku seperti itu. Kemudian qa dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, badan ke atasnya ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ada huruf alif,
Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qalu, lu dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, nah, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum waw sukun ini. Lu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qalu rabbana, huruf ra memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah tadi sudah kita jumpai, maka huruf ro-nya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu ketika kita mengucapkan itu naik terangkat ke atas, huruf ro-nya kita tebalkan. Qalu rabbana, ditebalkan huruf ro-nya. Nah, dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, sehingga na dibaca panjang. Ini pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Maka namanya dia berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Rabbana afrigh alaina. Kemudian ini bagi saudara yang masih bingung, loh kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif tapi dia kok ada tanda bacanya, ada harokatnya. Ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca, huruf alif yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Karena dia kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat, dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa. Kosongan seperti ini, polos. Nah, ini huruf alif nih, huruf alif. Nah, nggak ada tanda bacanya kan? Nah, ini huruf alif. Nah, ini tadi huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Mana lagi? Ini huruf alif dan masih banyak lagi. Tapi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, afrigh alaina, huruf fa. Cara mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya, fa fi fu. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Ini kita baca af. Nah, jangan dibaca ap. Nggak ada nafas yang mengalir, jangan. Tapi dia ada nafas yang mengalir. Af, seperti itu. Afrigh alaina. Huruf ra memiliki tanda baca kasrah nih, baris satu ke bawah tanda baca kasrah. Maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkal lisan kita itu tidak naik terangkat ke atas, tidak, huruf ra-nya kita tipiskan. Afrigh alaina, afrigh alaina, seperti itu. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, kemudian sebelum huruf ya sukun ini ada tanda baca fathah nih, baris satu ke atas. Ini kan huruf ya, ini tanda sukun, ya sukun. Sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, maka dia menjadi huruf lin. Nah, huruf lin itu dia cara membacanya itu lunak saja, mudah. Nah, kita baca alaina. Tapi hati-hati ya ketika kita mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca alaina, jangan. Kita lunakkan.
alaina, seperti itu. Na dibaca panjang ya. Na dibaca panjang. Kembali ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Karena di sini ada alif yang disambung dengan huruf no nih, yang nih badannya ke atas nih huruf alif. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Pokoknya kalau ada alif, pasangannya tuh tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Alaina sabra. Huruf ba dia sukun, kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun, kita pantulkan sob, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat, atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Jadi kalau huruf qalqalah itu dia sukun di tengah bacaan, maka itu qalqalah sughra. Beda ceritanya kalau misalnya kita berhenti, kita berwakaf tepat di huruf qalqalah, maka itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba, dia di tengah bacaan, kita tidak berhenti di huruf ba ini, tidak berwakaf di huruf ba ini, nah, maka dia dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Sabra. Ini kan tadi kami bacanya itu berhenti di huruf ra, kita baca sabra. Karena terlalu panjang kan, makanya kami berhenti di huruf ra, kita baca sabra. Yang pertama, huruf ra ini dia memiliki tanda baca fathah atau fathatain, maka huruf ra itu dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Sabra, seperti itu. Kemudian ini kalau kita berhenti di huruf ra, sabra, dia menjadi mad iwad, jadi ciri-ciri mad iwad itu, kalau kita membaca Al-Quran ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca baris 2 di atas, tanda baca fathatain atau fathah tanwin begitu. Kemudian kita berhenti, berwakaf tepat di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Ini kan ada alif. Nah, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Kemudian kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Nah, tadi kan kami berhenti di huruf ra, sabra, menjadi mad iwad dia. Maka tanda baca tanwinnya dihilangkan, diganti dengan tanda baca fathah. Maka dibaca sabra, jangan dibaca sabron, jangan, tapi dibaca sabra, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf ra, maka dia tidak menjadi mad iwad, tidak. Sabra wa tsabbit. Nah, begitu. Baru kalau kita tidak berhenti di huruf ra, dia menjadi hukum idgham bi gunnah, karena kita melihat huruf setelah tanda baca tanwin ini huruf apa, begitu. Nah, coba ini kita turunkan, apakah bisa? Bisa ternyata. Ini di sini kan ada tanda baca tanwin ini. Setelahnya adalah huruf waw. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Setiap kita membaca Al-Quran berjumpa nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu, kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Ini kita tanda baca tanwin nih. Tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf waw. Ingat ya, huruf setelahnya itu huruf yang ada tanda bacanya. Huruf alif ini dia tidak masuk hitungan dia. Jangan pula nanti bingung, ini tanda baca tanwin, huruf setelahnya seharusnya kan huruf alif. Tidak, tapi huruf setelahnya yang kami maksud itu yang memiliki tanda baca. Nah, ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf waw. Nah, huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Jadi huruf wawunya ini yang harus kita ketahui dia huruf apa. Kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah.
Maka cara membacanya dengan cara memasukkan atau meleburkan, kemudian disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan atau yang dileburkan itu apanya, begitu kan? Ini yang kita masukkan atau yang kita leburkan ini tanda baca tanwinnya ini dimasukkan ke huruf waw. Kita baca sabrau, raw, jangan dibaca ron, jangan dibaca sabron, jangan, tapi dibaca raw, dia langsung masuk ke huruf waw. Sabrau, kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sabrau, raw, di bagian rawnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Raw wa thabbit, raw wa thabbit, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ta. Nah, ini huruf ta, dia sukun. Nah, huruf ta ini ketika dia sukun begini cara mengucapkannya. Wa thabbit, wa thabbit. Nah, ada napas yang mengalir tapi dia seperti memercik. Nah, karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Wa thabbit. Nah, seperti itu. Aqdamana. Nah, di sini ada huruf qaf, dia sukun. Nah, kita lihat lagi di samping, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau dia sukun ya kita pantulkan aqo, begitu. Ini termasuk kepada qalqalah apa? Nah, qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan atau karena dia berada di tengah kalimat, seperti itu. Aqdamana, da dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran ada huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga da dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Aqdamana, na dibaca panjang karena di sini ada huruf alif. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Karena di sini ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, ini huruf nun kan dia memiliki tanda baca fathah, berposisi pula tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Nah, sebelum huruf alif tadi ada huruf nun memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Nah, mana wansurna, di sini ada huruf nun sukun. Setelahnya adalah huruf shad nih, atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf shad. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan nun sukun, berjumpa kita dengan tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu, kita perhatikan, terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, huruf shad ini huruf apa? Ini yang harus kita ketahui. Nah, di samping huruf shad itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf shad ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Cara mengucapkannya itu kita samarkan, kemudian kita dengungkan. Nah, kadar sama dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Wansurna, akan tetapi huruf shad ini termasuk kepada huruf isti'ala, dia termasuk kepada huruf tebal. Maka ketika kita menyamarkannya itu pun ikut tebal. Wow begitu. Nah, kita tebalkan. Wow surna begitu. Kemudian kita dengungkan, karena kita dengungkan jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian wow itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wow surna. Kemudian di sini ada huruf ra. Dia sukun. Huruf ra itu kalau dia sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau tanda baca fathah. Cuman kan di sini yang kita temui tanda baca dhammah nih. Ada huruf ra, dia sukun, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ini ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf ra-nya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim begitu. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas. Huruf ra-nya kita tebalkan. Akan tetapi nanti kalau ada huruf ra sukun,
sebelumnya sini misalnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah tadi ya mereng seperti ini, baris satu ke atas mereng seperti ini. Misalnya nih ada huruf rasukun, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf rasukunnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim juga begitu. Cuman di sini yang kita temui huruf rasukun sebelumnya tanda baca dhammah. Nah, huruf ra-nya kita tebalkan. Wansurna. Kemudian dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Karena di sini ada huruf alif. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun nih, badannya ke atas nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Ada huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas ini dibaca panjang, sehingga dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wansurna 'alal. Nah, di sini ada huruf alif lam. Setelahnya adalah huruf qaf. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, letaknya dia jajar seperti ini. Kita perhatikan setelah huruf lam ini huruf apa? Ini huruf alif lam. Setelahnya adalah huruf qaf. Nah, kita lihat di samping, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf, karena huruf qaf ini termasuk huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, sehingga cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Huruf lamnya yang ini nih, huruf lam yang ini terbaca dia dengan jelas. Alal seperti itu. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Alal qaumil. Nah, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Membaca Al-Qur'an kita berjumpa kita dengan huruf waw sukun, kemudian sebelum waw sukun itu ada tanda baca fathah. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ini ada tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini juga termasuk kepada huruf lin. Jadi huruf lin itu terjadi dia pada 2 tempat. Yang pertama tadi di atas itu sudah kita jelaskan. Yang pertama tadi di atas huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah. Yang kedua huruf waw sukun yang sebelumnya ini tanda baca fathah. Nah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Kita baca lunak mudah saja. Alal qaumil begitu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya adalah huruf kaf atau alif lam yang berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping, huruf kaf termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf kaf, karena huruf kaf ini huruf qamariyah, maka dia menjadi alif lam qamariyah. Alal qaumil ka dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini nih. Nah, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas suatu huruf seperti ini ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Alal qaumil kafirin. Huruf ra memiliki tanda baca kasrah, dibaca tipis, dibaca tarkik. Firin. Rin ini mad arid li sukun. Rin ya, kita panjangkan dia mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris 1 ke bawah tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh, apabila dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, ya sukun.
Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang, sehingga nyeri dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, nah maka huruf sebelumnya itu dibaca panjang, nah, sehingga nyeri dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu secara singkatnya, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang memiliki tanda baca kasroh kalau dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga nyeri dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka dia namanya berubah. Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka dia namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau kita mengaji Al-Quran, membuka Al-Quran, baca Al-Quran kita, kalau di atas berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukun yang kita temui kita baca 2 harokat. Kalau kita di atas kita baca 4 harokat mad arid li sukun, ya sampai ke bawah semuanya mad arid li sukun kita baca 4 harokat. Harus sama setiap kita membaca Al-Quran. Panjangnya itu harus kita samakan setiap kali kita membuka Al-Quran dan membacanya, seperti itu. Kafirin, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti, berwakaf kita tepat di huruf nun, kita baca kafirin. Jangan dibaca kafirina, jangan, tapi dibaca kafirin. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran kita, kemudian berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, berhenti di huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Sehingga kalau berhenti di huruf nun kita baca kafirin. Jangan dibaca kafirina, jangan, tapi dibaca kafirin, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah utamanya kita berhenti dulu, kita berwakaf dulu, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah kita menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Intinya itu dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran, untuk membacanya, untuk mengingat-ingat lagi pelajaran tajwid yang telah kita pelajari, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.